Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Rabiatul, Sifa Arifa Depi, dan Juliana di mata kuliah Kajian IPA SD 2 dengan dosen pengampu Ibu Nana Citrawati Lestari, SSI MPD. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang energi dan usaha. Energi dan usaha. Energi yang disebut dengan tenaga dalam kehidupan sehari-hari sering dihubungkan dengan gerak. Contohnya, orang yang energik adalah orang yang selalu bergerak, tidak pernah diam. Energi dihubungkan juga dengan kerja, sehingga energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja. Usaha. Pengertian usaha dalam kehidupan sehari-hari atau menurut bahasa sehari-hari adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu. Kata usaha dalam sehari-hari menjelaskan suatu aktivitas sehari-hari. Kata usaha dalam pengertian sehari-hari tidak dapat dinyatakan dengan suatu angka atau ukuran, sehingga tidak dapat dinyatakan dengan rumus matematis. Contohnya, seorang siswa ingin mendapatkan nilai tinggi, maka diperlukan usaha keras dalam belajar. Energi dan usaha. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi merupakan besaran yang kekal. Artinya, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Lambang untuk energi adalah E, satuannya adalah SI adalah Joule, J. Satuan energi dalam satuan yang lain adalah kalori, energi, dan kWh, kilowatt hours. Kesetaraan Joule dengan kalori adalah sebagai berikut. 1 kalori sama dengan 4,2 Joule atau 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Usaha adalah besarnya gaya yang diberikan pada suatu benda, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Usaha sangat dipengaruhi oleh dorongan dan tarikan gaya. Apabila gaya disimbolkan dengan F dan perpindahan dengan S, secara matematis, usaha dituliskan dalam persamaan berikut. W sama dengan Fs dengan W sama dengan usaha S, F sama dengan gaya N, S sama dengan perpindahan M. Bentuk-bentuk energi. Energi yang paling besar adalah energi matahari. Tuhan telah menciptakan matahari khusus untuk kesejahteraan manusia. Jarak matahari dan bumi yang telah diatur pada jarak 149.600.000 km memungkinkan energi panas yang diterima manusia di bumi tidak membahayakan. Energi panas dari sinar matahari sangat bermanfaat bagi bumi dan dapat menghasilkan energi-energi yang lain di muka bumi ini. Caranya adalah dengan mengubah energi matahari menjadi energi yang lain, seperti energi kimia, energi listrik, energi bumi, dan energi gerak. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam persenyawaan kimia. Makanan banyak yang mengandung energi kimia yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Energi kimia pun terkandung dalam bahan minyak bumi yang sangat bermanfaat untuk bahan bakar, baik energi kimia dalam makanan maupun energi kimia dalam minyak bumi, berasal dari energi matahari. Energi listrik merupakan salah satu bentuk energi yang paling banyak digunakan. Energi ini dipindahkan dalam bentuk aliran muatan listrik melalui kawat logam konduktor yang disebut arus listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi bentuk energi yang lain, seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas, atau energi bumi. Energi panas. Sumber energi panas yang sangat besar berasal dari matahari. Sinar matahari dengan panasnya yang tepat dapat membantu manusia dan makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang biak. Energi panas pun merupakan hasil perubahan energi yang lain, seperti dari energi listrik, energi gerak, energi kimia. Energi panas dimanfaatkan untuk membantu manusia melakukan usaha, seperti menyetrika pakaian, memasak, dan mendidihkan air.
Energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh cahaya. Energi cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang terpenting dalam kehidupan manusia. Tanpa adanya cahaya, maka kita akan kegelapan di malam hari. Sumber cahaya terbesar di bumi adalah matahari. Dengan adanya matahari, tumbuhan bisa melangsungkan proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen untuk dapat dihirup oleh semua makhluk hidup di dunia. Selain cahaya matahari, energi cahaya juga tersimpan dalam lampu penerangan di malam hari. Energi getaran. Energi getaran adalah energi yang ditimbulkan akibat adanya getaran. Bunyi adalah salah satu bentuk energi getar. Ketika pemain musik memetik gitar, dawai gitar akan bergetar. Getaran dawai inilah yang menghasilkan bunyi. Pada umumnya, alat musik menghasilkan energi getar. Energi pegas. Energi pegas adalah energi yang dimiliki oleh benda yang lentur atau elastis. Misalnya perbusur, pegas, ketapel, trampolin, dan lain-lain. Saat kita menekan, menggulung, menarik, atau meregangkan suatu benda elastis, maka saat dilepaskan ia akan kembali ke bentuknya semula. Saat kita memberikan gaya pada benda itu, maka energi yang dihasilkan ialah energi potensial, sedangkan yang dilepaskan, maka energi yang berubah menjadi energi kinetik. Energi potensial. Energi potensial adalah energi akibat perbedaan ketinggian. Buah kelapa yang bergantung di pohonnya menyimpan suatu energi yang disebut energi potensial. Energi potensial yang dimiliki buah kelapa diakibatkan oleh adanya gaya tarik bumi sehingga jatuhnya selalu menuju ke pusat bumi. Energi potensial akibat gravitasi bumi disebut energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi pun bisa diakibatkan oleh tarikan benda-benda lain seperti tarikan antar planet. Adapun energi potensial yang dimiliki suatu benda akibat pegas atau karet yang kamu regangkan disebut energi potensial pegas. Besarnya energi potensial gravitasi sebanding dengan ketinggian H dan massa benda M. Selain kedua besaran itu, energi potensial gravitasi dipengaruhi oleh percepatan gravitasi G, sehingga dapat dibuat rumus seperti di PowerPoint ini. EP sama dengan MGH, dengan EP artinya energi potensial, Joule, M massa benda, Kg, G konstanta gravitasi, meter per sekon kuadrat, H ketinggian M. Energi kinetik. Ketika kamu menaiki sepeda dengan laju yang besar, tiba-tiba di hadapanmu terdapat batu besar yang menghalangi jalan. Tanpa ragu-ragu, kamu akan segera mengerem sepedamu. Sesaat badanmu terhentak sampai akhirnya berhenti. Hentakan yang kamu rasakan pada saat mengerem sepeda itu disebut energi kinetik. Jika kamu mengajak temanmu menaiki sepeda tersebut, tentu kamu akan lebih keras lagi mengerem sepedamu. Oleh karena massa orang yang menaiki sepeda lebih besar dari sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa energi kinetik bergantung pada massa benda dan kecepatan benda tersebut. Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak disebut energi kinetik. Secara matematis, energi kinetik mempunyai rumus dapat dituliskan EK sama dengan 1/2 mv kuadrat, dengan EK artinya energi kinetik, satuan Joule, M massa, satuannya kilogram, V kecepatan, meter per sekon. Energi mekanik. Energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Contohnya ketika buah mangga jatuh dari pohonnya. Mengapa buah mangga itu dapat jatuh? Untuk melakukan kerja supaya dapat jatuh dari pohonnya, buah mangga harus memiliki energi. Dari peristiwa itu terdapat dua buah jenis energi yang saling mempengaruhi. Energi yang diakibatkan oleh ketinggian dan energi karena benda bergerak. Energi akibat perbedaan ketinggian disebut energi potensial gravitasi, sedangkan energi gerak disebut energi kinetik atau gerak. Secara matematis, persamaan energi mekanik dapat dituliskan sebagai berikut. EM sama dengan EP
EP ditambah EK. EM sama dengan MGH ditambah setengah MV kuadrat. Dengan EM artinya energi mekanik dengan satuan Joule, EP energi potensial satuan Joule, EK. Perubahan bentuk-bentuk energi. Energi tidak dapat diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pada umumnya, manfaat energi akan terlihat setelah berubah bentuk menjadi energi yang lain. Contohnya saja energi listrik menjadi energi panas, energi mekanik menjadi energi panas, energi mekanik menjadi energi bunyi, energi kimia menjadi listrik, energi listrik menjadi energi cahaya dan kalor, dan energi cahaya menjadi energi kimia. Usaha. Usaha memiliki satuan yang sama dengan energi, yaitu Joule, dengan ketentuan bahwa 1 Joule sama dengan besar usaha yang dilakukan oleh gaya sebesar 1 Newton dengan perpindahan 1 M. Untuk memindahkan benda ke arah vertikal, memerlukan gaya minimal untuk mengatasi gaya gravitasi bumi yang besarnya sama dengan berat suatu benda. Secara matematis, gaya tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. F sama dengan M kali G. Karena perpindahan ke arah benda vertikal sama dengan ketinggian benda atau H, dengan memasukkan persamaan diperoleh usaha yang dilakukan terhadap N sama dengan benda tersebut sebagai berikut. Usaha. Kata usaha adalah atau kata kerja memiliki berbagai arti pada bahasa sehari-hari, tetapi dalam fisika, kerja diberi arti yang spesifik untuk mendeskripsikan apa yang dihasilkan oleh gaya ketika ia bekerja pada benda sementara benda tersebut bergerak dalam jarak tertentu. Lebih spesifik lagi, kerja yang dilakukan pada sebuah benda oleh gaya yang konstan atau konstan dalam hal besar dan arah. Definisikan sebagai hasil kali besar perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Seperti gambar di samping merupakan contoh dari energi. Yang pertama mendorong dinding, yang kedua mendorong meja. Nah, terlihat pada gambar B, di mana Dika mendorong meja dengan sekuat tenaga sehingga meja berpindah dari posisi A ke posisi B. Akan tetapi apabila meja yang didorong Dika tidak berpindah, maka Dika dikatakan tidak berusaha. Usaha ternyata dibagi menjadi dua, yaitu usaha positif dan negatif. Usaha positif adalah usaha yang searah dengan perpindahan benda, sedangkan usaha negatif adalah usaha yang berlawanan arah dengan perpindahan benda. Usaha tidak selamanya dilakukan pada bidang datar, tetapi juga bisa pada bidang miring. Usaha atau kerja dilambangkan dengan W dari bahasa Inggris work. Adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Usaha adalah besaran skalar, tetapi dia dapat positif atau negatif. Tidak semua gaya melakukan kerja. Contohnya gaya sentripetal dalam gerakan berputar seragam tidak menyalurkan energi. Kecepatan objek yang bergerak tetap konstan. Kenyataan ini diyakinkan oleh formula. Bila vektor dari gaya dan perpindahan tegak lurus, yakni perkalian titik, mereka sama dengan 0. Dalam perpindahan energi melalui gaya, usaha W dikatakan telah dilakukan pada objek melalui gaya. Usaha W adalah energi yang dipindahkan ke atau dari sebuah objek karena adanya gaya yang bekerja pada objek tersebut. Energi yang dipindahkan oleh objek adalah usaha positif dan energi yang dipindahkan dari benda adalah usaha negatif. Jadi, usaha adalah energi yang dipindahkan. Melakukan usaha adalah kegiatan memindahkan energi. Usaha mempunyai suatu yang sama dengan energi yang merupakan besaran skalar. Jadi, usaha atau kerja adalah besarnya gaya yang diperlukan pada sebuah benda untuk membuat benda tersebut mengalami perpindahan. Bentuk usaha tidak selalu mekanis, seperti usaha listrik dapat dipandang sebagai kasus khusus dari prinsip ini. Misalnya di dalam kasus listrik, usaha dilakukan dalam partikel bermuatan yang bergerak melalui sebuah medium. Kondisi panas dari badan yang lebih hangat ke yang lebih dingin biasanya bukan merupakan usaha mekanis, karena ada pada ukuran mikroskopik tidak ada gaya yang dapat diukur. Pada ukuran atomik
ada gaya di mana atom berbenturan tetapi dalam jumlahnya usaha hampir sama dengan nol. Hubungan antara usaha dan energi. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa usaha memiliki kaitan yang erat dengan energi. Contohnya, ketika gayamu berusaha mendorong mobil sehingga bergerak, berarti telah terjadi perubahan energi dari energi yang dikeluarkan olehmu menjadi energi gerak. Yang kedua, jadi dapat disimpulkan bahwa ketika gaya melakukan usaha pada sebuah benda, maka akan terjadi perubahan energi pada benda tersebut. Usaha yang dilakukan pada sebuah benda horizontal menyebabkan perubahan energi kinetik. Dengan demikian, besarnya usaha sama dengan perubahan energi kinetik benda. Sekian pemaparan materi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.